Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, baik yang bertanya di WA ke nomor WA saya ataupun di komentar di YouTube ya. Pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Bang, teleskop yang mana yang bagus untuk saya pakai? Ada juga yang bertanya, Bang, saya pakai gejeluk, itu saya pakai teleskop apa? Ataupun pertanyaannya, Bang, teleskop apa yang paling bagus untuk saya pakai? Nah, dan buat teman-teman yang tidak saya balas komentarnya, sebenarnya bukan tidak saya balas ya teman-teman. Semua komentar di YouTube ataupun pertanyaan dari WA tetap saya balas, teman-teman. Yang tidak saya balas itu berarti komentar teman-teman masuk ke kategori spam. Jadi saya tidak bisa membalasnya karena itu sudah masuk ke kategori spam, itu tidak bisa saya buka dan dihapus oleh pihak YouTube. Nah, jadi saya minta maaf sama teman-teman. Jadi bila berkomentar diusahakan jangan masuk ke kategori spam, biar bisa saya balas, teman-teman ya. Kalau untuk teleskop, teman-teman, banyak juga yang saya pakai yang sudah saya buang karena kualitasnya yang tidak bagus. Jadi ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 5 bulan itu sudah saya buang. Karena kenapa? Kualitasnya memang tidak bagus. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Banyak kendala-kendalanya, banyak kerusakannya. Nah, jadi kita harus menempatkan teleskop itu pada posisi yang benar, teman-teman. Contoh, kita pakai ke gejeluk. Kalau gejeluk itu dia kan selalu dihentakkan unit kita, senapan kita ke lantai ya, untuk kita pompa. Jadi itu getarannya luar biasa. Nah, jadi untuk gejeluk lebih baik saya beri saran itu lebih baik pilih yang anti getar, teman-teman. Jadi jangan yang tidak anti getar, itu bisa menyebabkan teleskopnya cepat rusak. Jadi kalau kami di sini menggunakan teleskop Gemo, teman-teman. Gemo Nitro 4x32. Jadi yang teleskop ini lebih sedikit tahan daripada anti getar. Karena kenapa? Mungkin menurut pengalaman saya, teman-teman, karena dia tidak terlalu misalnya seperti paralat, dia tidak memiliki paralat, tidak memiliki lampu siang malam, tidak memiliki zoom ya. Jadi karena tidak ada itu, mungkin dia lebih tahan untuk digejelukkan ya, ataupun untuk getarannya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau untuk gejeluk, Bang, untuk pakai zoom apa bisa? Kalau dia memiliki anti getar ya, itu bisa. Yang saya tahu itu kalau untuk anti getar itu ada di teleskop Gemo Nitro ya. Gemo Nitro itu ada, tapi merek-merek lain mungkin ada juga. Saya masih kurang tahu ya, teman-teman. Ini saya bukan jual produk ya, teman-teman. Saya nggak jual. Saya cuma berbagi pengalaman saja sama teman-teman yang pernah saya tahu ya. Jadi saya tidak menjual ataupun saya tidak dagang lah, pokoknya begitu ya. Jadi itu untuk gejeluk lebih diutamakan ketahanannya ya, teman-teman, bukan bagusnya. Jadi jangan terlalu memilih teleskopnya yang lebih bagus, lebih indah, lebih besar, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi gejeluk itu diutamakan yang anti getar. Nah, kalau teleskop Gemo Nitro ini, padahal ini yang paling murah, harganya sekitar 300 ribuan, teman-teman. Tapi yang kami pakai itu sudah bertahun-tahun, masih di posisi aman, masih bagus. Itu untuk gejeluk, teman-teman.
Jadi untuk PCP itu teman-teman, kalau untuk unit PCP baik bocap, marauder ataupun moser, menurut saya itu sudah lebih bebas ya, suka-suka hati kita pakai teleskopnya tidak masalah. Mau yang anti getar ataupun yang bukan anti getar tidak masalah, karena kenapa? Kalau PCP dia kan tidak kita gejolukkan, jadi tidak kita hentakkan waktu kita pompa, getarannya tidak ada. Jadi bisa kita pakai teleskop yang lebih bagus, tapi walaupun dia bukan anti getar ya. Lebih ke lensanya terang, apalagi kalau kita pakai marauder ataupun bocap, itu akurasinya sangat jauh teman-teman, sampai 100 meter masih grouping ya, masih bagus. Jadi kita butuh teleskop itu yang lensanya lebih jernih, terang. Nah, jadi kalau yang saya pakai itu yang sampai bertahan sampai sekarang dengan kejernihannya itu Discovery ya. Discovery itu sudah lumayan bagus teman-teman kalau untuk Discovery. Dan banyak juga yang merek-merek yang lain yang bagus, yang bertahan lama ya. Mungkin saya tidak tahu. Jadi bagi teman-teman yang tahu tentang teleskop, tolong berbagi ilmunya dengan saya. Silakan teman-teman komen ya di bawah ini. Merek-merek apa saja yang teleskopnya yang sudah dipakai bertahun tapi sampai sekarang masih bagus. Nah, jadi kita berbagi ilmu, tukar pendapat ya, sesama pecinta senapan ataupun bediler ya. Jadi di komentar nanti kita bisa berbagi pendapat mana-mana yang lebih bagus ya. Ini sesuai yang pernah saya pakai saja yang saya sampaikan kepada teman-teman. Karena kenapa, kalau untuk PCP itu lebih ke akurasinya, akurasi yang jauh, jadi kita memilih teleskop yang lensanya lebih jernih, lebih besar dan lebih terang teman-teman ya. Kalau untuk Discovery itu sudah lumayan sangat jernih ya untuk lensanya teman-teman. Nah, untuk pengalaman saya ini teman-teman ya, kalau untuk teleskop itu lebih baik yang menggunakan paralak depan itu, kalau bisa tidak usah dipakai saja teman-teman. Karena kenapa, yang memiliki paralak depan itu dia sangat sensitif, rentan dengan akurasinya berubah. Karena paralak depannya itu kadang-kadang cepat cepat goyang dia. Jadi coba kalian tes, jangan kalian putar tapi kalian goyang ke kiri ke kanan ya. Jangan sampai jangan kuat, sedikit aja kalian tes, itu akurasinya pasti berubah. Setelah kalian tembak dari nitik, setelah kalian pegang ujung paralaknya itu sedikit, nah mungkin kemungkinan besar itu berubah karena dia sangat sensitif di paralak depannya itu. Mungkin juga tergantung pada merek ya teman-teman. Kalau merek yang bagus mungkin tidak bermasalah. Mungkin ini paralak yang merek-mereknya yang kurang begitu berkualitas ya. Mungkin seperti itu. Karena saya sudah pernah mengalaminya teman-teman. Nah, yang paralaknya diletakkan di depan lensanya ya. Nah, itu dia. Kalau untuk paralak lebih baik cari yang di samping ya, yang model putar samping. Nah, itu lebih bagus teman-teman. Itu menurut pengalaman yang sudah pernah saya alami ya teman-teman. Jadi untuk yang sudah saya pakai ada sekitar, kalau nggak salah tiga merek ya teman-teman, yang sudah saya buang itu tidak bagus. Bukan tidak bagus, tapi ya kita katakanlah tidak begitu berkualitas. Jadi saya sudah tidak memakainya, bahkan itu sudah saya buang. Saya tidak bisa memberitahukan mereknya apa di sini. Kalau teman-teman pengen tahu silakan WA saja di deskripsi. Saya ada buat nomor HP untuk kita saling berbagi ilmu teman-teman ya, untuk saling berbagi pendapat. Nah, itu saya buat, makanya saya buatkan nomor WA buat teman-teman semua. Oke teman-teman, itu saja. Semoga penyampaian ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.